Halo teman-teman, jumpa lagi kita di sini. Kali kita ke Papua Tengah. Papua Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia bagian timur yang telah dimekarkan dari Provinsi Papua pada tahun 2022. Ibu kota provinsi ini berada di Kabupaten Nabire, tepatnya berada di Wanggar. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Papua Tengah sebanyak 1.357.071. Selamat menonton. Masa Kesultanan Tidore Sunting daerah Barat Mimika sejak abad 18 menjadi jangkauan terjauh pengaruh Uli Siwa. Kesultanan Tidore di pesisir barat selatan Pulau Papua. Wilayah ini dipengaruhi oleh 3 kelompok besar, yakni suku Koiwai, Kamoro, dan Asmat. Hubungan perdagangan akan budak, peralatan besi, kain, dan ornamen tubuh yang terbentuk menanamkan banyak pengaruh terhadap penduduk lokal dengan ditandainya penggunaan gelar asal Maluku, Raja, Mayor, Kapitan, dan orang tua, dan juga kebudayaan Islamis masyarakat seperti penggunaan topi berbentuk surban dan kebiasaan tidak makan babi hingga pada tahun 1950-an pusat perdagangan di wilayah ini berpusat di Kipia yang dipimpin oleh seorang yang mendapat gelar raja dari kerajaan Namatota, Koiwai, bernama Nawa. Kipia memimpin konfederasi kampung Kamoro bernama Tariawi, bersama Porauka, Maparbe, Mumuka, Umar, dan Aindua. Mereka bekerja sama karena wilayahnya yang kurang akan sagu dan mengintimidasi wilayah yang lebih subur di sebelah timur dengan Kano dan Minaki, senjata api, yang diterima dari perdagangan. Sedangkan di timur terjadi perang besar bernama Perang Tipuka di mana kampung Tipuka dihancurkan oleh Koperapoka dibantu koalisi Mower, Pigapu, Kiripau, dan Miyoko yang diperkirakan atas balas dendam karena Tipuka menculik warga untuk didagangkan. Kawasan pedalaman Papua Tengah dihuni oleh suku-suku seperti Mi, Ekari, dan Uni. Orang Mi hidup secara tradisional dengan membuka ladang dan bertanam umbi-umbian, beternak babi, mencari ikan di danau, dan berpesta. Mereka juga menggunakan mata uang BG yang terbuat dari kerang. Dunia luar, dalam artian bagi suku pedalaman di Papua, menemukan suku-suku pedalaman ini pertama kali di tahun 1930-an. Seorang pilot bernama Fritz Wiesel terbang di atas kawasan ini dan menemukan 3 danau besar tempat suku Mi hidup. Danau tersebut terdiri dari Danau Paniai, Tigi, dan Tage. Oleh Belanda, kawasan ini diberi nama Wisselmeren, Danau-Danau Wiesel. Setelah zaman penjajahan, nama Paniai menjadi lebih populer dibanding Wisselmeren saat konferensi meja bundar tanggal 27 Desember tahun 1949. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan proklamasi yang menyatakan bahwa wilayah Papua yang dikuasai oleh Hindia Belanda akan berada di bawah yurisdiksi gubernemen yang disebut sebagai Gubernemen Nugini. Kemudian pada tahun 1952 Nugini ditetapkan sebagai provinsi seberang lautan Belanda. Usulan pemekaran Sunting, upaya untuk memekarkan provinsi Papua, dahulu dikenal dengan nama Provinsi Irian Jaya, dilakukan sejak masa pemerintahan Gubernur Busiri Suryowinoto. Pada masa itu, Presiden Soeharto mendorong pemekaran Provinsi Irian Jaya untuk menambah perwakilan Irian Jaya pada lembaga legislatif tingkat pusat dan melancarkan pembangunan di wilayah tersebut. Gagasan pemekaran ini juga dikemukakan dalam seminar Pembangunan Pemerintah Daerah pada tahun 1982. Sebelum wafat pada awal Agustus tahun 1982, Busiri mengemukakan 3 usulan berbeda untuk pemekaran provinsi tersebut, yang dinilai oleh wartawan Kompas Korano di College LMS sebagai konsep pertama yang membuat secara komprehensif dan rinci pemekaran Irja menjadi 3 provinsi. Salah satu usulan Busiri tersebut adalah membagi Irian Jaya menjadi 3 provinsi, yakni Irian Jaya Timur, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Barat. Provinsi Irian Jaya Tengah terdiri
dari Kabupaten Mapura Jaya, Nabire, Endarotali, Mulia, Yapen, Waropen, Serui, dan Teluk Cendrawasih, Biak. Meski usulan pemekaran ini tidak pernah diwujudkan, Presiden Soeharto menyetujui pemecahan wilayah Irian Jaya menjadi 3 wilayah pembantu gubernur pada tahun 1984. Yang nantinya akan menjadi Presiden Freeport Indonesia. Ekspedisi ini berhasil menemukan potensi yang sangat besar di wilayah tersebut, sehingga di tahun 1967 ditandatanganilah kontrak karya pertama dengan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto yang baru saja mengesahkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Tahun 1970, tambang mulai dibuka dan masyarakat suku Amume direlokasi ke tempat lain. Selain membuka tambang, Freeport juga membangun infrastruktur pendukung seperti pelabuhan Amamapare di wilayah suku Kamoro dan pemukiman bernama Kuala Kencana di tahun 1995. Perusahaan ini kemudian membuka tambang baru yaitu tambang Grasberg di Tembagapura yang mengandung emas dan menandatangani kontrak karya kedua di tahun 1991. Usulan pemekaran Sunting upaya untuk memekarkan Provinsi Papua, dahulu dikenal dengan nama Provinsi Irian Jaya, dilakukan sejak masa pemerintahan Gubernur Busiri Suryowinoto. Pada masa itu, Presiden Soeharto mendorong pemekaran Provinsi Irian Jaya untuk menambah perwakilan Irian Jaya pada lembaga legislatif tingkat pusat dan melancarkan pembangunan di wilayah tersebut. Gagasan pemekaran ini juga dikemukakan dalam seminar pembangunan pemerintah daerah pada tahun 1982. Sebelum wafat pada awal Agustus tahun 1982, Busiri mengemukakan 3 usulan berbeda untuk pemekaran provinsi tersebut, yang dinilai oleh wartawan Kompas Korano Nicolesh LMS sebagai konsep pertama yang memuat secara komprehensif dan rinci pemekaran Irja menjadi 3 provinsi. Salah satu usulan Busiri tersebut adalah membagi Irian Jaya menjadi 3 provinsi, yakni Irian Jaya Timur, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Barat. Provinsi Irian Jaya Tengah terdiri dari Kabupaten Mapura Jaya, Nabire, Endarotali, Mulia, Yapen, Waropen, Serui, dan Teluk Cendrawasih, Biak. Meski usulan pemekaran ini tidak pernah diwujudkan, Presiden Soeharto menyetujui pemecahan wilayah Irian Jaya menjadi 3 wilayah pembantu gubernur pada tahun 1984. Pemekaran tahun 1999 dan 2003 setelah tertunda selama beberapa tahun, Presiden B.J. Habibie menyetujui pemekaran Provinsi Irian Jaya. Provinsi Irian Jaya dimekarkan menjadi Provinsi Irian Jaya, Irian Jaya Barat, dan Irian Jaya Tengah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober tahun 1999. Mantan pembantu Gubernur Wilayah 2 Herman Munim kemudian dilantik sebagai Gubernur Irian Jaya Tengah pertama pada tanggal 12 Oktober tahun 1999. Kendati demikian, pemekaran Provinsi Irian Jaya ditentang oleh DPRD Irian Jaya dan DPRD Irian Jaya mengeluarkan keputusan yang membatalkan pemekaran tersebut secara sepihak 4 hari kemudian. Pemerintah pusat mengakui keabsahan keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD Irian Jaya dan undang-undang tersebut ditarik kembali. Setelah Irian Jaya mengalami perubahan nama menjadi Papua pada tahun 2000, tuntutan tentang pemekaran Provinsi Papua kembali mengemuka. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2003, Andreas Anggaibak, Ketua DPRD Mimika, Jakobus Muyapa, Ketua DPRD Paniai, dan Philip Wona, Bupati Yapen Waropen, mendeklarasikan pembentukan Provinsi Papua Tengah. Akibat dari deklarasi tersebut, masyarakat di wilayah Papua Tengah terpolarisasi menjadi 2, yakni massa yang mendukung dan yang menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah.
Kedua kelompok tersebut bertikai dan saling menyandera satu sama lain selama kurang lebih seminggu, hingga akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan keputusan untuk menunda pemekaran provinsi pada tanggal 28 Agustus. Kedua pihak akhirnya memutuskan untuk berdamai sehari setelah keputusan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pertikaian tersebut mengakibatkan 5 orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka. Insiden kekerasan Sunding wilayah Papua sejak terintegrasi ke Indonesia di tahun 1963 diwarnai berbagai insiden kekerasan yang dilakukan berbagai pihak baik kelompok teroris organisasi Papua Merdeka maupun masyarakat lokal. OPM aktif di wilayah pegunungan seperti Tembagapura, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya dan melakukan tindak kriminal seperti pembakaran fasilitas umum dan rumah warga, penyerangan masyarakat hingga timbul korban jiwa dan penembakan pesawat terbang. Selain tindakan terorisme oleh OPM, juga sering terjadi kericuhan di masyarakat yang menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa. Insiden yang terjadi antara lain pembakaran lebih dari 30 rumah di ibu kota Dogiyai pada Mei tahun 2022, pembakaran puluhan kios pasar Wagete di Deiyai pada Desember tahun 2022 akibat keributan antara penjual dan pembeli, pemalakan terhadap sopir truk di Dogiyai pada Januari tahun 2023 yang berujung pembakaran sejumlah kios, pembakaran gedung DPRD Dogiyai pada Maret tahun 2023, konflik lahan antara suku Dani dan Mi di Kampung Urumusu, Nabire yang menewaskan 2 orang dan menyebabkan 21 unit rumah terbakar pada Juni tahun 2023, serta pembakaran 69 unit bangunan di Dogiyai pada Juli tahun 2023 setelah terjadi penghadangan terhadap konvoi Brimob. Demikian yang dapat kami ulas.